dan ditandatangani oleh peserta. Nama filenya drh underscore nomor peserta. Kemudian ijazah, nama filenya adalah ijazah underscore no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Buat yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K Guru tahun 2023, saya doakan mudah-mudahan sampai pada pengumuman pasca sanggah nanti tidak berubah, artinya tetap dinyatakan lulus dan berlanjut pada tahapan pengisian DRH atau pemberkasan. Sebagai bahan persiapan kita akan membahas kelengkapan dokumen, ya, ada 10 jenis file yang harus kita siapkan, kemudian ketentuan pemberian nama file serta ukuran dokumen. Untuk usul penetapan NIP3K yang harus diunggah oleh peserta pada saatnya nanti ketika sudah dijadwalkan untuk melakukan pemberkasan. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Untuk kelengkapan dokumen ini ada 10 jenis dokumen yang harus kita upload pada saat nanti usul penetapan nomor induk P3K. Yang pertama adalah pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Bentuk filenya itu JPG dan bukan foto yang difoto. Untuk pakaian formal biasanya pakaian warna putih, biasanya untuk laki-laki boleh berjas ataupun tidak berjas, tapi kalau yang namanya formal biasanya lebih baik kita memakai jas. Dan yang jelas tadi itu latar belakang warna merah, dan jenis filenya atau ekstensi file itu JPG. Berikutnya dokumen yang kedua yaitu scan, ya, bukan foto. Bukan ijazah yang difoto, tetapi scan menggunakan mesin scanner, dan transkrip nilai yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar. Jadi yang dipersiapkan ini scan ijazah dan transkrip nilai, tetapi ngecannya itu harus menggunakan mesin scanner atau bisa juga fotokopi yang double scanner. Dengan catatan ini yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar. Jadi misalnya teman-teman ada yang punya ijazah lebih tinggi dari ini, ya, pada saat mendaftar, misalkan ijazahnya S2 tapi ternyata pada saat melamar itu yang digunakan adalah S1-nya, maka yang digunakan untuk pemberkasan ini adalah cukup S1-nya. Berikutnya yang ketiga, scan surat lamaran yang ditulis dengan tangan, ya, huruf kapital dan ditandatangani di atas materai 10.000 oleh peserta. Ini surat lamaran yang ditulis tangan dengan huruf kapital. Berikutnya yang keempat yaitu scan, ya. Ini ditekankan lagi bukan foto, cetak daftar riwayat hidup dari SSCSN yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh peserta. Jadi nanti ketika kita sudah mengisi DRH selesai, kita cetak, kemudian ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Berikutnya scan, ya, bukan foto, surat pernyataan 5 poin dibubuhi materai 10.000 serta ditandatangani oleh peserta yang berisi tentang: pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN atau BUMD. Ini pernyataan 5 poin, ya, poin yang kedua. Poin yang ketiga itu pernyataan tentang tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI Polri.
Yang keempat, tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi sebagai pegawai kita siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ataupun negara lain yang nanti ditentukan oleh pemerintah. Kita harus siap sedia. Berikutnya scan ya, ditekankan lagi bukan foto, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK asli yang masih berlaku. Jadi ini scan SKCK yang masih berlaku. Jadi nanti teman-teman mengurus SKCK dan tujuannya untuk pemberkasan NIP3K. Berikutnya scan ya, bukan foto, surat keterangan jasmani yang asli dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, misalnya RSUD ya, bisa RSUD setempat. Berikutnya scan ya, bukan foto, surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis jiwa yang berstatus PNS atau dokter spesialis jiwa yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan RSUD. Jadi ini kesehatan jasmani, kemudian yang ini kesehatan rohani. Ada dua surat ya. Kalau misalkan satu rumah sakit itu bisa mengeluarkan keduanya, berarti kita cukup pada satu rumah sakit tersebut. Tetapi misalkan ada terbatasan terkait dengan pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan rohani, kita harus cari rumah sakit lain yang bisa mengeluarkan surat keterangan tersebut. Berikutnya, nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH di SSCSN ditulis keduanya dengan dibatasi garis miring. Dibatasi seperti ini ya. Misalkan nomor 1 strip 32, ini untuk yang surat keterangan sehat jasmani, kemudian dibatasi tanda garis miring tapi sebelumnya dikasih spasi, baru ditulis nomor surat keterangan sehat rohani. Sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat. Berikutnya scan bukan foto, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya, asli dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau RSUD ya. Yang terakhir atau yang ke-10, scan ya, bukan foto, bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Ini sifatnya opsional, teman-teman bisa membuat surat pengalaman kerja kalau memang sudah bekerja di SD atau SMP atau SMA, dapat meminta bukti pengalaman kerja dari kepala sekolah atau dari yayasan, kemudian nanti dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, misalnya dari kepala sekolah, dan ini bisa digunakan untuk pemberkasan tersebut untuk diupload. Berikutnya, ketentuan pemberian nama file dengan ukuran 500 KB. Ya, ini juga penting karena jika melebihi 500 KB itu biasanya sistem yang akan menolak ya, tidak bisa terupload. Sehingga perlu diperhatikan nama file dan ukuran file yang diupload. Yang pertama adalah surat lamaran yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh peserta. Nama filenya ya, ini sebagai contoh saja dari salah satu instansi, nanti ketentuan menyesuaikan dengan edaran dari instansi yang bersangkutan ya. SRT lamar, kemudian underscore no peserta, contohnya ini SRT lamar underscore 1965300 dan seterusnya. Kemudian untuk DRH yang dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani oleh peserta, nama filenya DRH underscore nomor peserta. Kemudian ijazah, nama filenya adalah ijazah underscore nomor peserta. Transkrip nilai, nama file transkrip underscore no underscore peserta. Kemudian SKCK, nama filenya SKCK underscore no peserta. Surat keterangan jasmani dan rohani, nama filenya SKET sehat underscore no peserta. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, nama filenya
@napsa_nomor peserta. Jadi belakang ditambahi dengan underscore nomor peserta semuanya. Ini surat pernyataan 5 poin yang di bawah materai 10.000 juga sama ya, nama filenya spy underscore nomor peserta. Terus yang ke 10 ya, ini yang ke 9 ya, karena yang ke 10 tadi yang pertama itu foto. SK bukti pengalaman kerja, nama file bukti kerja underscore nomor peserta. Ini boleh 1 MB. Yang lainnya dari surat lamaran, kemudian DRH, ijazah, transkrip, SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, serta surat pernyataan 5 poin itu 500 KB. Hanya bukti pengalaman kerja yang bisa 1 MB. Ini saya ambil dari surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Berau ya, berdasarkan pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 untuk persiapan usul penetapan nomor induk P3K tahun 2022. Demikian, mudah-mudahan jadi tambahan informasi buat teman-teman semuanya untuk mempersiapkan usul penetapan NIK P3K, berkas yang harus diupload dari segi jenis dokumen serta ketentuan pemberian nama file dan ukuran file. Ini bisa jadi di daerah tertentu ketentuannya berbeda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.